Selamat, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam. Jangan sudah pinjam duit, tapi sembunyi kayak tikus kamu ya. Di sebuah kampung yang tenang, hiduplah seorang pemuda yang bernama Slamet. Sudah berbulan-bulan ia menganggur tanpa kepastian. Hari-hari yang penuh kejenuhan dan keputusasaan dalam mencari rezeki yang tak kunjung menghampiri. Hingga suatu sore, sebuah bisikan jalan pintas mulai mengetuk pintu hidupnya. Matt, masih aja sibuk main game cacing gituan. Mana bisa dapat duit dari situ, Matt? Ya, mau gimana lagi, Jok? Nyari kerjaan zaman sekarang susah betul. Udah ngelamar sana sini, tetep aja nggak ada kabar. Nih, lihat. Ini hasil semalam doang, Matt. Cuma modal pencet-pencet di HP, jackpot goceng, langsung mampir. Nggak perlu begel-begel keringetan. Gimana? Oke kan? Seriusan, Jok? Duit beneran itu? Bukan fotokopian ya? Ya beneran lah, bos. Joko. Lagian ngapain capek-capek kerja kasar kalau ada cara gampang kayak gini? Sini, tak ajarin daftarnya. Modal 50.000 doang kok. Gampang itu. Aku modalin deh. Waduh, Jok. Kamu jangan racunin temen lugu kayak si Slamet pakai barang gituan dong. Gak ada ceritanya orang kaya dari judol, Jok. Itu cuma umpan. Pander mana yang mau rugi? Ah, kamu mah kuno. Pemikiran zaman purba itu, man. Ini bukti nyatanya ada di tangan saya kok. Matt, dengerin ya. Nyari uang itu emang berat, tapi harus berkah. Jangan tergiur sama uang panas. Nanti menyesal belakangan loh. Iya, Mas Dirman. Kan aku cuma mau nyoba dikit aja. Siapa tahu beruntung. Ya elah, dibilangin Maya ngeyel. Ya udah, aku cabut dulu. Peringatan hangat dari Mas Dirman menguap begitu saja, tertutup oleh silau lembaran rupiah. Rasa penasaran membawa Slamet melangkah ke dalam dunia judol. Dan seperti layaknya perangkap yang rapi, kemenangan manis datang menyapa di awal, membuat Slamet merasa di atas angin dan memamerkannya pada bapaknya. Waduh, Matt, kamu beneran udah dapat gawean ya? Beliin bapak kipas angin, beli baju baru, beliin tetangga jajanan. Bapak terharu, Le. Beneran lah, Pak. Zaman sekarang itu zaman modern. Orang cerdas kerjanya pakai jempol sama otak. Nggak usah mandi keringat di sawah lagi. Nanti kalau menang besar lagi, Bapak tak beliin motor baru. Waduh, moga-moga rezekimu lancar terus ya, Le. Yang penting tetap ingat Gusti Allah dan tetap rendah hati. Waduh, tumben kalah. 1 juta lagi kalahnya. Ah, nggak apa-apa. Tadi kan udah menang 5 juta. Masukin lagi 2 juta. Pasti putaran kali ini dikasih menang. Namun, janji manis judol hanyalah racun berbalut madu. Kemenangan awal berganti kekalahan beruntun. Tapi, terobsesi untuk mengembalikan modal yang ludes, Slamet terjerat dalam lingkaran setan. Satu persatu harta dijual, pinjaman online bertambah dan menumpuk, hingga nekat menggadaikan rumah tempat tinggalnya. Kehancuran pun akhirnya datang menggedor pintu.
Selamat, keluar kamu. Aku tahu kamu ada di dalam. Jangan sudah pinjam duit, tapi sembunyi kayak tikus kamu ya. Waduh, gimana ini? Uang tabungan habis. TV Bapak udah tak jual. Sertifikat tanah Bapak juga tak gadaikan. Kalah terus, kalah terus. Ayo dong menang. Aduh. Matt, di depan itu siapa? Kok kasar banget? Berani-beraninya mereka nagih hutang puluhan juta ke Bapak. Terus, kenapa surat tanah di lemari Bapak nggak ada ya, Matt? Pak, ampun Pak. Selamat kalah judol. Selamat ketagihan Pak. Selamat pengen balikin modal, tapi malah ludes semuanya Pak. Duh Gusti, selamat. Jadi selama ini duit yang kamu pamerkan itu duit judol toh. Terus kamu gadaikan rumah dan tanah kita satu-satunya. Pak Sastro, istighfar Pak. Matt, dulu sudah aku bilang sama kamu, judi itu pembodohan. Udah ratusan orang hancur gara-gara judol. Gimana ini Mas Dirman? Aku stres. Aku nggak kuat lagi. Semua orang nagih. Teror di mana-mana, Mas. Teror ketakutan, kejaran utang yang tak mampu terbayar, dan rasa bersalah yang mendalam membuat pikiran Slamet menjadi gelap. Di saat kegelapan menutup matanya, ia memilih keputusasaan yang paling tragis. Penyesalan selalu datang terlambat, dan kini hanya menyisakan kepedihan mendalam bagi ayah tua yang ditinggalkannya. Sabar ya Pak Sastro, takdir sudah berkehendak, Slamet sudah tidak ada lagi. Dia memilih jalan pintas karena tak sanggup menanggung beban utang dan rasa malunya. Judi online bukanlah jalan menuju kekayaan, melainkan jurang ilusi yang menghancurkan masa depan dan keluargamu. Jangan biarkan angan-angan semu merenggut hidup dan kerabat yang kamu cintai.